Partisipasi dalam tim lomba desa di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, yang sudah terima profilnya pada saat pada hari Jumat nih, yang sudah terima profilnya. Terkait dengan itu kita berbangga di tim penggerak PKK provinsi dilibatkan sebagai tim penilai salah satu indikator yang harus dinilai nih. Jadi itu yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Ayu Pastike nih, Ketua Tim Penggerak PKK. Enten uning. Enten Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sih, Ibu Ayu Pastike. Nggih, kalau Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung? Ibu Ayu juga Suwirte. Nggih, sama Ayu. Nah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Negari sih, Agung Sri Wahyuni. Agung Sri Wahyuni. Ampun pula balik. Bu Sira? Bu Agung Sri Wahyuni. Yang dimaksud dengan kelembagaan sesuai dengan Rakernas 8, mungkin pun Rakernas 8 tahun 2015, itu adalah keputusan kepala desa tentang pembentukan tim penggerak PKK desa. Coba tanyain dulu nih, keputusan tim penggerak PKK desa, sekretaris nih, konstruktur nih. Keputusan ketua tim penggerak PKK desa. Wakil ketua sekretaris anggota nih. Jadi susunan terus tim penggerak PKK Desa Negari nih. Nah, jadi sudah papa nama, sudah itu ningain papa nama gitu. Pindah papa namanya di mana dipasang papa nama PKK? Depan mungkin nih. Oke. Nah, niki sudah itu nike dalam bank negara sudah nih. Terus 10 program pokok. Ampun. Terus visi misi. Bukan itu ini ke ibu-ibu harus mengetahui ini ke ditolong apa tugas Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 yang lainnya harus semua tahu. Ini tujuannya kita kumpulkan satu, tidak tersendiri-sendiri. Kenapa juga tim penilainya hanya satu? Karena yang dari sekian kelurahan, sekian baru 2 desa dan Puri Kangin yang sudah Denpasar dengan sekarang memang sampai dijemput-jemput, sampai ditelepon-telepon, semua sudah selesai. Tapi PKK karena sudah realisasinya seperti ini nih, jadi agak lama waktunya nih. Di Nepalstanya di masing-masing Banjar itu kan sudah dibentuk juga kelompok-kelompok nih, kelompok-kelompok PKK Banjar nih. Ini tolong yang Dewan Pembinaan itu nih jadi ketua pembina nih. 1 stempel, sudah itu 2, 6 buku wajib PKK yang sekretaris semuanya. 6 buku wajib, buku napi mantan. Ambil bukunya. Penggeraknya. Terus ada buku agendanya, agenda surat masuk, surat keluar. Ambil bu. Nah, ambil bu. Ini tahun 2015 ya. Terus buku kader dan anggota PKK sudah itu. Ini buku. Ini untuk agenda surat masuk, surat keluarnya. Agenda. Tahun 2015. Ibu-ibu jadi dimaklumi sekarang dengan adanya HP ini boleh pakai dia WA, boleh pakai SMS, sebagai FB boleh. Tapi tetap harus ditindaklanjuti dengan surat nih. Karena kalau gitu nanti administrasi tidak jalan ini. Untuk mempercepat boleh pakai ini dulu, sudah itu baru dibuatkan surat nih untuk pakai arsip nih. Jadi biar ada di sini dimasukkan ke agenda baru diarsip nih. Di awalnya. Dari LAD. Dari ADD, Anggaran Dana Desa nih tahun 2017 apa? Yang mana 2000? Dapat tapi realisasinya belum. Oh, ini baru 2016. Oke. Berapa dapat dari ADD? Kalau yang 2016 43 juta. Kurang. Terus? Kalau yang 2017 itu terimanya bulan berapa nih? 43 juta nih. Ini ada terima dana pada bulan November, terus Niki pada bulan September juga dapat terima dana. 23, oh bertahap ya? Bertahap ibu. 23 550. Niki terus berapa nih? Lanjut ke 7 juta. Tolong ya hati-hati nih, nanti ada pemeriksaan nih, ini nggak boleh ada coret-coretan gini. Ini kalau gitu dia diparaf nih. Minggu kedua, ya. Ya. Nih,
Jadi nggak ada satupun nggak ada misi program kerja nih. Kegiatannya. Saya kira bisa langsung dimasukin di rapat rutin, karena rapat rutin kan biasanya langsung dimasukin. Enggak sih, nggak mesti rapat rutin kan nggak mesti nyusun rapat rutin itu kan rutin tiap bulan kan nyusun program kerja setahun sekali. Iya. Jadi untuk program unggulan Pokja 1 Nabi. Pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Nanti tolong itu nih, nanti ikut, nanti mungkin dengan bu kepala desa, dengan bu camat, nanti ini akan ada lomba. Tadi sudah diperagakan Bu Kade. Penyuluhan. Ya, Tadi sudah diperagakan pola asuh simulasi. Iya, nanti penyuluhan ada seperti itu nih, penyuluhan beda dengan simulasinya. Nanti kita akan lombakan di bulan Februari tahun 2018. Jadi untuk itu, tolong nanti untuk Pokja 1. Jadi selain 2 program itu ada program unggulannya yang harus kita laksanakan untuk mencapai kegiatan program Pokja 1 ini. Jadi di sini nanti ada lomba pola asuh anak dan remaja dalam keluarga dengan penuh cinta kasih sayang. Data kegiatan Pokja 1 untuk Rakernas 8 ada berapa mungkin? Ada Kolomnya. 20. Tanggal segini dia mengikuti sosialisasi di ini. Oke, jadi dia sudah kader khusus nih. Oke. Jadi tolong di masing-masing kader itu dia dicatat apakah dia mengikuti PKBN, apakah dia mengikuti UP2K, apakah dia mengikuti pangan, sandang, lurus dicatat di masing-masing. Ya. Jadi itulah gunanya buku kegiatan untuk mencatat, melaporkan siapa yang berbuat apa. Oke. Jadi tolong masing-masing ingatkan, sekretaris tetap mengingatkan pantau nih, karena sekretaris tugasnya berat. Di situ dia akan jadi corongnya pimpinan, ketua, bahwa apa-apa sekretaris harus melapor kepada ketua. Nih. Jadi tolong bidang-bidang dengan bidang-bidang ketua Pokja ke melapor kepada sekretaris nih. Jadi penugasan apapun nanti sekretaris harus tahu juga nih. Tadi sudah. Jadi tolong nanti yang surat-surat tolong kelihatannya sepele, tapi juga begitu dicari itu penting ya. Nah nanti tolong surat itu berguna pada saat diperlukan ada. Begitu diperlukan tidak ada gunanya. Jadi tolong nanti kita mungkin tahun depan yang ingin mengadakan lomba cerdas cermat nih untuk Rakernas 8 ya, untuk administrasi PKK. Jadi tolong Pokja 2 mungkin. Pokja 2. Pokja pengembangan kehidupan berkoperasi. Kalau kegiatan pendidikannya yaitu mendata keluarga anaknya yang putus sekolah dan membina sosialisasi PAUD. Ada yang terus sekolah lagi? Tidak ada. SD, SMP, SMA semua tuntas. Baru nih terus Ada ini nih. Operasi ternyata nih? Belum ya? Tadi apa dibilang BUMDes dengan apa? LPD aja nih. Khusus UP2 tadi Kak. Menyampaikan ke halaman asli Ratu Indah dan Ingat Bu nih, program unggulannya hanya satu. Namanya unggulannya. Pemanfaatan lahan pekarangan di sini ya. Pokoknya ini di rumah kita sendiri lahan pekarangan. Kalau lahan itu kan di mana-mana nih. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui hatinya PKK. Ya, ini satu. Kalau pemilihan sampah nanti punya program tambahan ya. Jadi tolong ke satu program unggulan. Jadi hatinya PKK sudah tahu tadi, halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Nanti itu akan ada Pokja 2. Bunga-bungaan ada di sana pokoknya Jepun, tapi Pokja 2 dia bukanya itu bayam, kemangi, yang sayur-sayur yang siap untuk dipasarkan, untuk dimasak di rumah. Pokja 3, nah hatinya PKK di sini. Ini yang bertanggung jawab penuh, tetapi masing-masing Pokja harus punya tanggung jawab masing-masing juga nih. Pokja 3 nih dia harus ada yang pohonnya itu umbi-umbian. Ada ubi jalar, ada ubi kayu, sudah itu ada. Tapi rasanya mana? Ada talas, ada mangga, terus bawahnya ada kolam. Kolam pakai terpal aja, biar murni di hatinya PKK. Makanya biar rindang dia, biar nggak langsung kena sinar. Lele itu kan gampang hidup nih. Di sana. Setelah itu nanti jam 4 baru dia masalah yang toga-toga itu. Nah itulah hatinya PKK. Jadi satu kesatuan dia. Memang yang bertanggung jawab penuh adalah Pokja 3. Itu kami kalau mau Ibu, kami di provinsi sudah buat seperti itu.
Jadi masing-masing pokja bertanggung jawab. Jadi setiap ini dipanen ganti dengan tanaman baru. Jadi hatinya PKK cukup pakai ini aja. Ini bagus nih. Betul-betul akak pocai itu ya. Kalau dagang-dagang bakso itu tiap hari itu nyari itu. Sama sayur untuk bakso, untuk sayur capcay ini juga nih. Jadi tolong di sini ada. Di mana itu ada di sini? Di Tegal Besar, Ibu. Oh, di Tegal Besar nih. Pengembangan hidroponiknya. Oh, hidroponik. Oh, Iya. udah bagus. Di Tegal Besar di Banjarnya. Perumahan. Di perumahan. Iya. Selain di perumahan, coba di Banjarnya juga tolong nih. Dari rumah memang harus, tapi kita buat dulu yang secara umum dulu biar dilihat oleh masyarakat nih. Oh, bahwa seperti ini lo PKK, ada hatinya PKK nih. Kadang-kadang kan mungkin bapak-bapak itu nggak tahu ada hatinya PKK nih. Jadi tolong terus nanti apa yang sudah dikerjakan kegiatan realisasinya? Kegiatan di Pogja 3 di pangan, mensosialisasikan di masyarakat untuk menanam tanaman pangan. Sudah tadi seperti tadi. Iya. Yang kedua mengikuti lomba, contohnya lomba memasak, lomba kegiatan artinya PKK di pangannya. Terus apa makanan pokok kita apa? Beras nih. Nah, sudah makanan pokok kita kan beras. Jadi tolong bagaimana caranya nih supaya terutama ini untuk memasak garam beriodium nih menggunakan gayo ya. Karena kita nomor 2 terjelek di Indonesia nih. Nah, pahit apa bagaimana? Kalau kelebihan Memang kelebihan. Cara memasaknya gimana kalau di sini? pakainya sedikit. Artinya pas sedang mendidih apa sudah Mau matang. sudah matang baru disingih. Tolong nih semua pakai garam beriodium dikingih. Jadi ibu-ibu mengamankan diri sendiri dulu. Nah, baru kita sosialisasi nanti nih yang sudah keliling ke 9 kabupaten kota karena garam beriodium itu sangat berguna untuk kesehatan nih. Jadi tolong, nah sudah itu tolong tuh ibu tugasnya itu nih setiap pertemuan itu selain kita masuk ke rumah-rumahnya sampaikan itu ingatkan nih. Terus nanti malah Sandangnya penyuluhan tentang cara berpakaian secara tradisional maupun nasional. Yang kedua memperkenalkan atau mensosialisasikan cara berpakaian ke pura atau pesta. Kita bisa membedakannya. Terus tapi malah aku cinta produk aku cinta. Ada pembuangan Terus satu tiap kamar mandi itu harus ada tong sampahnya nih. Nah, ada plastik nih karena kita ibu-ibu kan semua pakai tisu nih. Kadang-kadang ibu-ibu turun sudah langsung menilai nih. Mas pinjam toilet nih nih. Tolong nih kerjasama dengan Pokja 4 untuk kesehatan juga nih. Tolong spalnya, sistem pembuangan air limbahnya nih. Karena kita harus sudah pakai udah dari tahun 2016 itu awal Februari udah. Sekarang 17 ya kayaknya. Sekarang sudah 17. Berapa kolom Pokja 3? Sekarang 19 nih. Nah, sama dengan Pokja 1 nih. Sama dengan Pokja 1 nih, lingan-lingan nih. Jadi kita tutup dulu. Nah, setelah lomba ini tutup dulu untuk Rakernas 7, kita mulai ke Rakernas 8. Pokja 4 mungkin semua Pokja 3 nggih. Pokja 4 berapa program itu? Ada 3 program. Pertama yang kesehatan, kedua pelestarian lingkungan hidup, yang ketiga perencanaan kesehatan. Terus yang untuk kesehatan tapi yang sudah dilaksanakan kegiatannya. Itu dia berapa itu udah terlihat itunya aja. Pelestarian lingkungan itu dengan pengelolaan pengelolaan kamar mandi dan saluran pembuangan air limbahnya. Kemudian gerakan PSM. Pemberantasan sarang nyamuk. Terus yang jentik itu juga nih. Terus nabi Jumantik tapi sama dengan terus tapi mana? Untuk perencanaan sehatnya cerdik itu singkatan C-nya nabi. C-nya ya kesejahteraan salin. E-nya nyakan rasa-rasanya sosok. R-nya rajin berolahraga. D-nya Dia seimbang, istirahat cukup, K-nya kelola stres. Jadi
Jadi stres pun sekarang harus dikelola. Makanya kan tidak mau tadi ibu stres dengan buku banyak ini. Jadi tolong, mana yang buku wajib itu aja dulu itu dulu pelajari. Sebetulnya gampang kok, makanya jangan stres Jadi stres itu harus dikelola. Bagaimana semua manusia hidup itu ada masalah. Supaya tidak kita terbebani dengan masalah itu, hadapi masalah itu, selesaikan sebelum tidur. Karena kita melaksanakan 10 program pokok PKK dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari pertama ada baru bangun, rambut harus rapi, itu kan perilaku hidup bersih. Sudah itu perbaiki spray, dan itu buka jendela ventilasi biar ada udara masuk. Sudah itu terus baru kita ke toilet bersih-bersih kan, langsung. Sudah itu baru kita kompor dah taruh Brahma itu ya, taruh Wisnu dah, itu kan air kan, aturan wedang sudah kok aja satu mulai aturan ajengan saiban itu kan semua sudah mulai dah. Nah mulai pendidikan anak-anak sekarang gimana ngatur menu tuh dari sebelum tidur kita udah nanya itu apa besok maunya karena kalau tak gitu nanti kita masakkan dia nggak berkenan jadi tolong dikomunikasikan pada saat kita makan malam tolong usahakan biar bisa kita bersama-sama pada saat sarapan pagi. Itu hanya bisa yang berkumpul. Kadang-kadang kalau malam tuh ada acara ini agak jarang juga, siang apalagi Jadi tolong komunikasi, rangkul anak itu dengan pola cinta kasih sayang. Sudah itu dengan pemberdayaan ekonomi keluarganya melalui P2K, pendidikannya dan keterampilannya di sana. Sudah itu terus dengan Pokja 3 hatinya PKK. Bagaimana yang asri-asri, yang sampah-sampah itu dari rumah dipilah. Dari rumah dipilah, begitu ibu habis masak sudah sediakan ini mau 3 tas kresek atau mau 3 tempat yang satu plastik, yang satu yang sisa-sisa bayam bawang yang sampah tuh ngambil gampang jadi tolong dari rumah dari diri sendiri karena sampah itu sangat berbahaya tambah lebih tambah plastik itu semua itu terlibat nanti kok jam 4 kita sering itu mengadakan kebersihan. Nah untuk gotong royong Pokja 1 baru-baru ini kan Bapak Gubernur sudah mencanangkan di Dawang Bupati juga hadir, Bapak Bupati hadir, bukan hanya sekedar nyapu-nyapu, bersih-bersih. Mari kita saling tolong-menolong antar sesama. Si kaya membantu si miskin, karena itu belum budaya kita. Tapi minimal kita membantu memberikan jalan keluar. Umpamanya sakit, mari kita tolong. Mungkin dengan memberikan pertolongan, menyapu obat, marilah kita. Itu namanya gotong royong. Jadi tolong menyamu beraya, paras-paros, namanya juga gotong royong. Agar dipahami juga oleh Pokja 1, tidak hanya kita sekedar bersih-bersih. Pokoknya kita membantu yang lansia tadi luar biasa tuh pakai tongkat masih bisa senam. Bisakah kita nanti seperti itu? Genten lagi Jadi tolong nanti Pokja 4 sudah tahu program unggulannya, yang Pokja 1 juga mengetahui Pokja 4 tolong jangan sih perlu nawang, nggak boleh sekarang itu Jadi karena dia menjadi satu kesatuan. Tiang sekalian penilaian sambil pembinaan karena baru 2 desa yang tidak bisa ngomong banyak. Nanti besok yang ada merata. Bangkau, semua potensi-potensi desanya keluar. Yang kalau Denpasar sudah kita tidak bisa ngomong karena dia sudah luar biasa, yang kategori kota dan apapun dia bisa laksanakan di situ. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa ada desa terbaik di dunia. Mari kita ngapain kita kalah sama kota? Kita nak di desa itu kan gitu semua. Sekarang tidak ada lagi kata-kata itu. Desa pun dia bisa berkiprah di kota. Itu Banten yang bisa nanti. Nah untuk kelompok Dasawisma, ada berapa kelompok? Coba yang lihat Bu Sekretaris data umum 2016 2015. Kelompok Dasawismanya Banten berapa yang di masing-masing? Negari 16. Terus data umum. Data umum. Naik ya, pesan Jakarta. Data umum. Kakak Jaya. Dasawisma mantap. Desa Negari is the best. Kabupaten Kli